Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ya, hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini sebagaimana biasa ya, kita akan membahas tentang hadis nomor 263 yang mana hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang sama. Hadis ini menceritakan tentang hukum membanggakan diri dengan hiasan masjid. Nah, jadi masjid itu fungsinya untuk apa ya? Kita sudah bahas sebelum-sebelumnya itu apakah boleh membanggakan diri dengan menghias masjid ya. Jadi kita saling bersaing nih dengan masjid tetangga-tetangga yang lain ini. Bagus-bagusan masjid. Mulai dari sisi arsitekturnya sampai hiasannya di situ. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajidi ahojahul khamsah ila Tirmizi wa sahahahu Ibnu Huzaimah. Wa anhu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau. Qala telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu, tidak akan terjadi hari kiamat hatta sampai-sampai yatabahan nasu, manusia-manusia yang ada di muka bumi ini, terutama yang beragama Islam, membangga-banggakan fil masajidi, yaitu di dalam masjid. Membangga-banggakan dirinya itu mengenai masjid ya. Bukan hadis ini tidak membicarakan dengan kita misalkan dosanya kita menutup gereja, enggak loh ya, ini bukan itu ya kan. Banyak sekarang kejadian kalau misalkan Natalan dan Tahun Baru orang Nasrani itu tidak diperbolehkan ya membangun gereja kah atau beribadah Natal dan lain sebagainya. Itu bukan itu dosanya sampai hari kiamat itu terjadi, enggak, tapi itu membanggakan diri kita dengan hiasan-hiasan masjid itu merupakan dosa yang besar. Jadi tidak akan terjadi hari kiamat sampai seorang manusia tersebut membanggakan masjidnya. Nah, kemudian kita lihat makna keseluruhannya. Apa sih tujuan daripada pembangunan masjid tersebut? Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan untuk meramaikan dan membangun masjid-masjid tersebut dengan melandasi atas dasar ketaatan dan ibadah di dalamnya. Untuk itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakuna minal muhtadin. Innama ya'muru masajidallah, hanya yang
memakmurkan masjid-masjid Allah tersebut. Man amana billah wal yaumil akhir, ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, wa aqama sholah, dan mendirikan sholat, wa ataz zakah, dan menunaikan zakah, wa lam yakhsha, dan tidak takut kepada siapapun illallah, kecuali Allah, fa'asa, maka orang tersebut maka merekalah orang-orang yang diharapkan tersebut, ulaika ayakuna minal muhtadin, termasuk dalam golongan orang-orang yang diberi atau mendapat petunjuk. Itu. Jadi kalau orang yang memakmurkan masjid, beriman kepada Allah, kemudian dan akhir-akhir menunaikan sholat, membayar zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tersebut termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun melarang masjid-masjid tersebut diukir dan dihiasi dengan segala sesuatu yang menghilangkan kekhusyuan, dan merupakan yang mana hal tersebut merupakan roh daripada ibadah. Dan Pentasyri memberitakan bahwa menghiasi masjid merupakan kebiasaan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Sedangkan kita, umat Islam, dilarang menyerupai mereka. Ingat ya, dilarang menyerupai mereka. Itu ya. Jadi kalau yang namanya masjid itu, Allah melarang itu kita menyerupai orang Yahudi dan Nasrani dengan menghiasi masjid-masjid kita dengan patung, apa dan lain sebagainya. Itu tidak boleh ya. Termasuk itu tadi, misal diukir-ukir yang wallahu alam di luar daripada syariat agama Islam, itu tidak boleh ya. Pentasyri menjelaskan di sini bahwa saling berbangga diri dengan hiasan masjid yang diungkapkan melalui ucapan dan perbuatan pasti akan terjadi di akhir zaman. Hal ini merupakan pertanda dekatnya hari kiamat. Di dalam hadis ini kiamat diungkapkan dengan istilah as-sa'ah, karena hari kiamat akan terjadi pada suatu saat, sedangkan manusia dalam keadaan lalai mengenainya. Memang hal tersebut terjadi persis seperti apa yang diungkapkan dan diberitakan oleh Pentasyri. Hal ini merupakan salah satu pertanda kenabian. Jadi yang namanya kiamat itu terjadi bukan karena banyaknya gereja-gereja atau sinagog-sinagog yang kita tutup, ya. Tapi dengan banyaknya masjid-masjid yang kita bangun, kemudian hanya dipergunakan untuk menghias, dihias dengan berbangga-bangga diri seperti itu hukumnya tidak boleh ya, itu dosa besar ya. Bahkan ya kalau misalkan banyak masjid-masjid berdiri, dibangun kayak gitu kan, cuman untuk ya jadi tempat kosong kayak gitu, cuman untuk membangga-banggakan diri satu sama lain, itu nanti bakal terjadi di hari kiamat. Nah, jadi tujuannya kita itu di sini ya, di ajaran syariat Islam ini bukan artinya menutup gereja atau sinagog kayak gitu, tempat-tempat ibadah yang lain, tapi fungsi yang sebenarnya itu yang harus kita perhatikan itu adalah memakmurkan masjid kita. Fokus pada masjid kita ya, tempat ibadah kita, bukan tempat ibadah orang lain. Itu. Analisis lafadznya. Anhu bersumber daripada Anas radhiyallahu an, yakni sama dengan hadis sebelumnya. La taqumus sa'ah, hari kiamat tidak akan terjadi, yang mana hari kiamat dinamakan as-sa'ah terjadi pada suatu saat. Hatta yatabahan nasu fil masajid,
Orang-orang saling berbangga diri dengan membangun masjid. Sebagai contoh, seseorang ya mengatakan kepada orang lain, masjidku lebih baik, lebih tinggi, lebih luas, lebih bagus, ya, lebih perfect ukurannya kayak gitu. Kata-kata tersebut diucapkan dengan rasa ria, pamer, untuk memperoleh pujian dan sanjungan dari orang lain. Itu tidak boleh. Nah, fikih hadisnya adalah peringatan terhadap menghiasi masjid dan berbangga diri karenanya. Sebab hal ini termasuk kebiasaan ahli kitab dan merupakan salah satu pertanda daripada hari kiamat. Menjelaskan tentang mukjizat Rasulullah SAW yang jelas, karena beliau memberitakan apa yang bakal terjadi di hari kemudian. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita itu bukan menutup gereja atau sinagog, ya, seperti yang terjadi kemarin-kemarin itu, ya, baik itu di hari di bulan Desember atau bulan-bulan selain itu, ya, atau melarang orang beribadah Natalan dan lain sebagainya. Bukan itu yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW, oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi di sini memakmurkan masjid, fokus pada tempat ibadah kita, bukan ya tempat ibadah orang lain, gitu ya. Dan kita dilarang menyerupai masjid tempat ibadah mereka, ya, diukir dan lain sebagainya. Bukan tempat ibadah orang yang ditutup. Tuh. Menyerupainya tidak boleh, tapi bukan berarti harus menutup tempat ibadah orang lain. Yang kedua, menjelaskan tentang mukjizat Rasulullah SAW yang jelas, karena beliau memberitakan apa yang bakal terjadi di hari kemudian. Jadi Rasulullah itu menceritakan sesuatu hal yang bakal terjadi di hari kemudian itu bukan berarti Rasulullah itu ahli nujum, ya, bisa memprediksikan sebagaimana yang biasa terjadi sekarang ini. Enggak. Rasulullah itu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Nah, apa yang tidak diberitahu oleh Allah, ya, kepada Rasulnya, maka Rasulullah tidak bakalan tahu, tidak bisa dia memprediksi masa depan sendiri, kayak gitu kan. Wah, kamu nih kayaknya masa depanmu nih suram nih. Kayaknya jangan kemana-mana nanti hari besok, karena besok bakalan terjadi apa-apa. Itu orang yang mengatakan tersebut itu hebat lagi daripada Rasulullah SAW. Rasulullah nggak bisa seperti itu. Itu fitnahnya. Itu makanya hal-hal sekecil apapun kalau saya itu dipikir matang-matang, kayak gitu, ya, dipikir matang-matang. Itu kalau misalkan saya bisa melakukan ini, hukumnya seperti apa? Itu, ya. Ada yang macam-macam lah konten sekarang kan. Bisa ini akan sah kayak gitu, ya kan, yang biasa yang terjadi kayak gitu kan. Rasulullah aja nggak bisa seperti itu, kita bisa, itu kan hebat lagi, ya kan, daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kan. Kayak misal, ya, kalau kontennya itu kan ada orang misalkan mau nebas kayak gitu, wah, kaku kayak gini kan, ya gitu, wah, kejang, ya. Setahu saya Rasulullah nggak seperti itu, ya. Ketika orang kafir mau nebas, ya tebasnya memang. Kalau Rasulullah nggak bisa menghindar, nggak bisa mengelak, selesai. Rasulullah meninggal, ya. Kayak misalkan di Thaif, ya kan. Ya, orang Thaif ya langsung melempar aja kayak gitu, nggak kaku kayak gini, kayak gitu. Walaupun malaikat Jibril turun waktu itu. Nah, kan, ya ada sekarang kan, cuma di Indonesia aja yang bisa seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya.
apa yang ada di konten ini dan konten-konten sebelumnya. Bukan berarti saya menghina ustadz-ustadz yang lain, menyinggung ustadz-ustadz yang lain, tidak. Tapi ya kita hanya sebatas hukum daripada syariat agama Islam. Dan apapun yang kita sampaikan di sini bukan berarti pelaku-pelakunya tersebut masuk neraka misal dan lain sebagainya, enggak. Tapi ya berdasarkan apa yang ada di dalam kitab ini sendiri. Apabila ada masukan, kritikan, saran, dan lain sebagainya, silahkan diatur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.